ini bisa selamat? Tentu saja tidak. Maka Allah turunkan hidayah tingkat kedua. Apa itu? Panca indera. Dengan panca indera yang kita miliki, maka kita bisa melihat, mendengar, sehingga misalnya kalau ada bunyi-bunyi yang akan membuat kita ketakutan, kita akan bersiap-siap. Misalnya ibu lagi masak, terus ibu main WhatsApp di luar, kelupaan, tahu-tahu bau gosong. Nah, iya, bau gosong itu Bu, itu adalah petunjuk juga hidayah, adalah bentuk panca indera. Atau dengan mata kita bisa lihat mana jalanan yang berlubang dengan yang tidak berlubang. Ya. Nah, dengan telinga juga kita bisa mendengar mana yang menyelamatkan kita dan mana yang tidak menyelamatkan kita. Apakah dengan panca indera kemudian selesai persoalan itu? Ternyata tidak. Panca indera saja tidak cukup. Karena panca indera seringkali mengirimkan yang salah. Ya, misalnya contoh ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita di jalan raya, di jalan tol terutama 100-200 meter ke depan, itu terlihat kayak ada air. Tapi kemudian kita tidak menginjaknya. Kenapa? Karena itu patamor. Ya. Maka oleh karena itu Allah turunkan tingkat hidayah yang tidak lebih tinggi tingkat hidayah. Apa? Akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang sebenarnya dan mana yang cuma seakan-akan. Nah, persoalannya apakah dengan akal saja kemudian Bapak Ibu bisa selamat hidupnya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Hanya dengan akal saja hidup kita tidak bisa selamat. Maka Allah menurunkan hidayah tingkat terakhir, tingkat tertinggi, yaitu agama. Cuma persoalannya Bapak Ibu, kalau ya, bapak-bapak itu, ibu-ibu dengan tadi panca indera, dengan insting, dengan akal, itu Allah turunkan gratis. Bapak Ibu gak perlu puasa untuk bisa melihat misalnya. Coba kalau misalnya orang gak sholat terus gak bisa dengar, dia orang sholat cuma gak? Sholat cuma begitu pada sholat butuh bujena kenapa kalau sholat cuma orang sholat cuma. Begitupun dengan melihat, orang gak perlu puasa, gak perlu sholat. Dengan berpikir juga orang gak perlu sholat, gak perlu puasa. Tapi kalau hidayah agama gak gratis. Hidayah agama itu harus kita jemput. Jadi kalau hidayah dalam bentuk insting, dalam bentuk panca indera, dalam bentuk akal, Allah berikan gratis. Tapi kalau dalam bentuk agama, Allah menyatakan bahwa walakinnallaha yahdi liman yasha. Allah hanya akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi ini hidayah. Kemudian agama ini sebagai rahmat Allah, Islam ini sebagai rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Kenapa? Kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, sejahtera hidup di dunia dan akhirat ini ya memang harus terpenuhi kebutuhan kita dan juga ibadah-ibadah kita. Kebutuhan kita apa sih? Makan, ini kita harus penuhi. Minum, biar kita penuhi. Kalau nggak makan, nggak minum, ya nggak sejahtera. Banyak duit itu persoalan lain. Karena kata Pak Delal, ada orang yang banyak duit, ranjangnya bagus, rumahnya bagus, tapi kalau mau tidur, minum tidur. Berarti nggak bisa tidur. Padahal duitnya banyak. Jadi orang punya banyak nggak jaminan. Kadang-kadang polisi nggak tahu nggak polisi nggak itu.
dia kan mangkal di pinggir-pinggir jalan. Sebelum dapat, kadang sampai siang dia ketiduran di pinggir jalan, santai. Nah, maka oleh karena itu kesejahteraan itu tidak didampakkan pada kehidupan dunia ataupun materi, tetapi memang kita juga nggak bisa menolak materi, nggak bisa menolak kehidupan dunia. Jadi intinya Islam ini adalah jalan hidup. Nah, kemudian ajaran Islam juga bersifat menyeluruh, kafah. Jadi Islam itu mengatur kita politik, ekonomi, budaya, kehidupan dan lain-lain. Maka dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah itu diatur semuanya. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Ya, realitas umat Islam ternyata tidak seindah dan tidak sebagus yang kita lihat. Tadi kan Islam itu agama yang memberikan jalan hidup. Tapi realitasnya apa? Mas Islam agama Islam hanya digunakan untuk ngaji di kuburan. Ini realitasnya. Kalau enggak perhubungan. Jadi sholat tapi percaya sama jemaah, percaya sama bapak, percaya sama orang pintar. Ya. Kemudian ada lagi yang sekuler. Nah, ini hanya mengandalkan sains modern. Jadi realitas umat Islam ini aneh-aneh gitu. Jadi Islam akhirnya tidak betul-betul menjadi ruh kehidupan, hanya sebagai ritual, sebagai jalan mistik, tidak diterapkan dalam kerangka kehidupan. Karena tidak diterapkan dalam kerangka kehidupan, maka tidak membawa kesejahteraan dan keadaban. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu, apa tugas kita? Ya ini ranting ini adalah dalam rangka mendorong supaya kita itu kembali belajar agama Islam yang sebenarnya. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, maka di Muhammadiyah itu istilahnya Islam berkemajuan. Sebenarnya Islam itu sudah maju. Kenapa Muhammadiyah menggunakan berkemajuan? Ini untuk menyadarkan umat Islam itu maju. Sebenarnya tanpa berkemajuan Islam itu sudah maju. Cuma kalau nggak diingetin berkemajuan, orang Islam nggak sadar kalau Islam itu maju. Sama kayak misalnya anak pinter, tapi nggak percaya diri, anak itu pinter loh, baru percaya diri tinggi. Nah, Islam berkemajuan itu dilandaskan pada perintah Al-Quran, suruh membaca. Ya. Kemudian manusia itu yang akan mengubah kehidupan manusia alam semesta. Kemudian dari hadis Nabi juga supaya kita membangun kehidupan yang beradab dan berkadaban, dan terutama ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi SAW membangun kota yang di dalamnya penuh dengan peradaban. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa sih nilai Islam berkemajuan di sini? Pertama, kebenaran, ya, jadi kesetaraan, tidak ada kekerasan, dan tentu saja menghargai keragaman. Maka di Muhammadiyah, di sifat Muhammadiyah itu Bapak Ibu dijelaskan begini, bahwa semua perbedaan yang ada itu harus kita hargai. Jadi walaupun misalnya kita kadang berbeda dengan yang lain, tapi kita menghargai perbedaan itu. Kita tidak merasa di sini, sehingga kehadiran Muhammadiyah di ranting pondok Petir itu menjadi bisa bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagai manusia itu adalah yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, terakhir sekali nanti kalau ada istilah yang setelah ini ingin bermusyawarah dengan kita sendiri dan yang Bapak-Bapak Muhammadiyah juga dipersilakan nanti untuk musyawarah sendiri, mungkin saja pembagian tempat. Dari kami kalau ada kesalahan mohon maaf, waktunya
spesial karena ada trouble meter tadi. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Hidayah atas sambutannya.